Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Syekh Sulaiman Syamsuddin Al-Wasil, atau Syekh Ali Syamsu Zain, atau Pangeran Mekah. Dan masyarakat sering menyebutku dengan Mbah Wasil. Karena aku sering memberikan wasil, atau memberi petuah yang baik, atau memberi suatu amalan atau perantara yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku adalah penyebar agama Islam pertama di Kediri, tepatnya di daerah Setono Gedong. Diceritakan dalam kisah, aku diutus oleh Raja Persia untuk menjinakkan tanah Jawa yang banyak dihuni bala tentara jin, setan dan raksasa atau Denowo. Yang pada periode-periode sebelumnya, para Denowo itu telah mengalahkan serta telah membunuh sekitar 20.000 rombongan utusan Raja Persia. Istilah Denowo atau raksasa pada masa itu dipakai untuk menyebut pengikut aliran Bhairawa, yaitu salah satu aliran dalam agama sinkretisme Shiva Buddha. Dalam sejarah disebut, ketika aku bertemu dengan Raja Kediri Sriaji Joyoboyo, kami berdua sama-sama membahas kitab Musyaror atau kitab Al-Asror. Yaitu kitab rahasia, yang berisikan ilmu khusus, misal seperti ilmu perbintangan, ilmu falak, dan ilmu nujum atau ilmu meramal. Dan isi dari pembicaraan kami berdua, salah satunya merujuk pada isi kitab tersebut adalah, tentang ramalan berbagai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Sejarah mencatat bahwa pembahasan kitab tersebut, membuahkan ramalan masa depan atau sebuah kitab pusaran yang dikenal dengan nama Jongko Joyoboyo. Hal tersebut ada dalam Kakawin Hariwangsa. Digambarkan bahwa Dewa Wisnu telah pulang ke surga, tetapi turun kembali ke bumi pada zaman Kali dalam diri Sri Maharaja Mapanji Joyoboyo, untuk menyelamatkan Jawa dari kehancuran. Sang Raja diyakini sebagai titisan Dewa Wisnu. Dan dalam tugasnya menyelamatkan Pulau Jawa itu, Sri Maharaja Mapanji Joyoboyo dibimbing oleh Dewa Agastya yang berwujud Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Di dalam Kakawin ini, digambarkan bahwa Pulau Jawa merupakan sebuah pulau yang indah dan megah. Masyarakatnya tentram dan makmur. Namun, lambat laun, kehidupan moral masyarakat Jawa mulai bobrok, melenceng jauh dari nilai-nilai kebijaksanaan. Pemimpinnya adalah seorang penindas sehingga rakyatnya tertekan dalam kubangan rasa takut. Lalu, muncullah seorang raja bijaksana, yang menyempurnakan hak-hak rakyatnya, yang menjadikan kembali kehidupan rakyat Pulau Jawa kembali bersinar. Beliau adalah Sri Maharaja Mapanji Joyoboyo yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Wisnu. Dalam memerintah rakyat Jawa, Sri Maharaja Mapanji Joyoboyo dibimbing oleh Agastya yang suci, yang berinkarnasi menjadi pendeta. Keduanya berposisi sebagai guru dan murid. Sang guru memberikan ajaran kebijaksanaan, dan sang raja dengan patuh menjalankan ajarannya. Sang raja memerintah negeri dengan teguh. Dan, sang pendeta dipatuhi oleh rakyat di seluruh Pulau Jawa disebabkan wibawanya yang besar sebagai seorang pertapa. Kehidupan rakyat Jawa pun kembali tenteram. Sri Maharaja Mapanji Joyoboyo menulis sebuah catatan yang bertajuk Serat Jongko Joyoboyo. Serat itu berisi ramalan tentang eksistensi Nusantara pada masa depan. Sebagian tafsir mengatakan bahwa guru Sri Maharaja Mapanji Joyoboyo adalah Empu Sedah. Namun, tafsir yang lain menyatakan bahwa Empu Sedah adalah guru di bidang sastra. Sedangkan sang pembimbing rohani itu, yang disebut Biksu Pandito Adikoro, adalah Syekh Syamsuddin Al-Wasil. Sebutan Biksu Pandito lazim digunakan untuk menyebut para ulama Islam kala itu. Atas peran Syekh Syamsuddin Al-Wasil dalam membangun kerajaan Kediri, beliau dianugerahi tanah perdikan di daerah Setono Gedong dan melanjutkan dakwah sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit tentang kisahku. Dan aku dimakamkan di tengah kota Kediri. Tepatnya di Jalan Hoho Kediri. Dan kawasan pemakaman ini dikenal masyarakat Kediri dengan sebutan Setono Gedong. Setono yang berarti makam, dan gedong sebagai sesuatu yang besar. Bila digabungkan bermakna sebagai makam besar. Dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Kediri. Dan hingga kini, makamku selalu ramai didatangi oleh para peziarah terutama pada malam Jumat, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Semoga suatu saat, kita semua bisa diperjalankan Allah untuk bisa berkunjung atau berziarah di makamku. Karena menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, hikmah berziarah itu ada 4, yaitu 1. Untuk mengingat mati dan akhirat. 2. Untuk mendoakan ahli kubur. 3. Untuk mendapatkan keberkahan. 4. Memenuhi hak ahli kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua.
Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.